akun unit kayaknya eselon 2 aja, karena kalau sampai ke eselon 3 terlalu banyak dan nanti gak fokus gitu loh, followers yang gak fokus, padahal bohong kita masih melihat jumlah followers gitu. Jadi sekalian mengingatkan akun itu mohon bisa diaktifkan akun medsos Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya. Segera aja dibikin timnya. Menurut saya Farid udah handal membuat UFA, Bang Ana semua udah pada handal membuat, nanti ditambah tim PPKM. Jangan-jangan justru kayak Mei ini justru suka dengan melakukan hal-hal seperti itu. Iya, kita nggak pernah tahu loh, kadang-kadang tuh jangan dilihat dari umur, karena tempat kita ada satu pembuat konten menurut saya bagus sekali, Mas Onggo. Itu umurnya udah, maksudnya buat udah cukup senior Mas Onggo itu, yang timbang Sumpah, Farid gitu ya, itu mah muda banget gitu. Ini Mas Onggo tuh udah tua ya, yang maksudnya udah cukup umur, tapi bikinannya bagus banget gitu, angle-nya, matanya tuh bagus nih, nyari angle. Itu sih Mbak Mei, terima kasih ya Mbak Mei. Selamat malam. Mbak Mei udah masuk? Udah kasih. Tapi menurut saya sebenarnya kalau boleh medsosnya kayaknya dibatasi di salah satu kali. Boleh itu aturannya sendiri. Iya, lebih enak. Lebih enak. Kalau misalnya ada asosiasi PLI, mungkin bisa berdiri sendiri, tapi dia nanti kemudian ke ini juga kayak salah satu pembinanya gitu. Oke, saya lanjut Mas Budi, silakan. Setengah pertanyaan aja ya, kayak setengah pertanyaan. Silakan Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak ini sudah memaparkan ya sejak apa yang jadi betul tadi pertanyaan media itu ternyata udah buka semua, jadi tidak termasuk juga sebetulnya. Begini, tadi saya hanya mau menyampaikan kaitan seperti tadi ya, itu. Jadi kalau bisa saya dulu itu pada waktu awal-awal itu memang saya ada juga di posisi itu, dan itu membuat kita menyiapkan bahan data itu sangat maksimal pada waktu itu. Nah, cuman pada saya itu ternyata ini ada komunikasi yang terlambat sebetulnya. Jadi pada saat kami ada informasi itu, itu udah memakan waktu. Nah itu pada waktu seperti itu, kalau nggak seperti itu ya kondisinya. Jadi akhirnya kan ya akhirnya sama Bu Lili oleh dia ada nasional datang juga ke sekretariatnya seperti itu. Yang mau saya garis bawahi sepertinya adalah kalau misalnya ada informasi ini, kalau teknis misalnya ada link misalnya gitu ya, yang bisa mempercepat informasi kita gitu, itu bisa nggak sih dibuat seperti itu gitu, apakah online atau seperti apa gitu, apakah di media maksudnya kan sekarang sensitif ya. Nah nanti mungkin kalau misalnya tidak ada sensitif lagi, misalnya biro hukum, misalnya ini teknis, misalnya yang tidak sensitif lagi, bisa nggak misalnya ada yang dipercepat informasi gitu ya, seperti itu kondisinya, memungkinkan apakah tidak gitu. Karena satu hal lagi, saya juga pernah ditelepon beliau pada pengaduan dari beliau itu, saya ditelepon pada saat itu sama student ya, dia telepon disuruh ke Manggala untuk mendampingi dari unit teknis, itu sudah berkumpul. Nah itu kan informasi pada saat itu juga gitu. Nah maksud saya adalah yang bisa mempercepat informasi itu, mungkin kan ada. Terima kasih ya. Mungkin kan nggak sebetulnya, tapi itu kita tuh harus mendapat sosialisasi PBI. Karena apa yang nggak kita bangun sebetulnya di PPID utama di Biro Humas dan apa untuk mempercepat. Sebetulnya udah banyak banget instrumen yang udah kita bangun, tapi tadi karena mungkin orang tuh nggak terlalu paham soal ngasih informasi kepada publik itu wajib ya. Kalau ngasihnya terlambat itu sengketa ya. Itu karena mungkin gini. Ya kebetulan aja di Sinoko mah aneh banget ya, bisa amat gitu di situ yang gak ada juga mau bedain gua gitu kayaknya. Ayo aja gitu dari dulu ngurusin PPID. Tapi di unit kerja teknis mungkin pindah-pindah kan orangnya atau enggak, kalaupun enggak pindah-pindah, konsentrasi fokusnya tuh enggak pada pelayanan informasi gitu.
Jadi maksud saya begini, iya kita kerjain itu mah iya benar, tapi apa kita dokumentasikan? Enggak. Gitu. Jadi mau ada instrumen apapun, kalau memang dari orangnya, karena kita masih berbicara dengan orangnya, kalau masih sama orangnya yang nggak mau, nggak peka, nggak tahu, nggak ngerasain sengketa. Jadi kan kalau boleh saya ngomong, yang ngerasain sengketa kan kayak studenting. Kalau di PS3 ya, yang males ketemu WA saya tuh kan kayaknya saya kangen gitu. Tapi mungkin kalau di detektif pikir, ya udah nanti aja lah. Ini masih banyak ini di lapangan yang diurusin, ini praktek masih banyak banget yang nunggu, misalnya gitu ya. Ya less prioritas gitu. Nah jadi memang kalau menurut saya pelaksanaan keterbukaan informasi publik itu kuncinya itu adalah di komitmen pimpinan. Kunci utamanya menurut saya yang sudah menjalani ini itu, kalau pimpinannya nggak mau lah nggak usah gitu Pak. Kemarin Bu Siti Nurbaya kurang komit apa sama PID, ya itu sampai datang, sampai menerima penghargaan sendiri, sampai ngamuk sama saya karena percaya nggak balik. Ibu udah nggak jadi lagi menteri, tapi kemarin ketika penganugerahan dan ibu tahu karena nggak terima, saya kena WA sama ibu. Buka, kenapa kakak nggak dapet informatif? Jadi gini Bu, ibu jalan-jalan dulu, nanti pulang saya jelasin. Karena bukan ibu jalan-jalan, ibu jalan-jalan aja dulu. Di holiday ya Bu, nanti ibu jelasin kalau ibu di Jakarta. Jadi itu udah kopi banget kan beliau. Tapi ke bawahnya, eselon satunya, sok gerakannya. Cepat, random ya. Pak Ade Pak Luna, Pak Ade atau PPD, Bu Vivin atau PPD, sok random. Pak Sigit mungkin masih agak tahu karena saya pernah ngadu langsung. Pak Sigit ini nggak ditangkap ini, jadi mungkin sawar-sawar berlaku. Jadi komitmen sih nomor satu. Setelah itu dibantu dengan instrumen yang dimana ada komitmen kita, katakanlah jadi kita membuang sampah pada tempatnya atau terpisah, tapi tempat sampahnya nggak ada, kemudian tempat sampah terpisahnya. Ini analogi aja menurut saya. Jadi instrumennya juga harus disiapkan, tapi tadi harus ada kepekaan atau kepedulian juga dari semuanya, bahwa kalau mungkin kadang-kadang dari itu saya senang kalau ada sengketa, karena yang nggak ngasih informasi akhirnya ya Tuhan kita harus pulang balik. Yes, PPKM itu salah satu bagusnya membaik itu karena Hanum sebel bolak-balik sidang. Itu Hanum tuh kerjaan itu, dia udah kesel makanya akhirnya pulang ke pengurus ya sampai beres gitu. Jadi memang harus mau menjadikan layanan informasi ini bukan sesuatu yang less prioritas atau minor prioritas gitu. Tolong jangan, karena nanti efeknya capek loh. Ya kalau sidang bolak-balik bisa makan Biotika. Karena saya kasih tahu Komisi Informasi Publik posisinya letaknya tuh satu jalan dengan Biotika. Biotikanya Abdul Muiz itu enak banget. Jadi kadang-kadang ya enak sih kita bisa makan Biotika, tapi kan nggak itu ya. Kayaknya kerjaan kita masih banyak nggak sih di lapangan gitu ya di jadi instrumen penting dan itu patut dipikirkan. Tapi sebenarnya kita punya dulu. Nanti bisa ke Mbak Ita tanya, kita pernah punya masuk email, nanti emailnya itu ada tutit udah punya, cuma tetap aja nggak ada yang peduli. Karena apa? Aku bukan tugas gua, aku mau urusannya di lapangan masih banyak. Oh sama satu lagi saya mau bilang bahwa tadi ya yang ditanya sama Mbak Mei tadi itu adalah bagian dari keterbukaan informasi publik. Bikin siaran pers, konten medsos, itu bagian loh. Tapi nanti Mbak ini masih bisa jelasin. Ada yang namanya pengumuman, ada yang namanya permohonan. Yang kita putarin dari tadi itu permohonan. Yang biasa kena sengketa. Tapi kita pernah kena sengketa gara-gara itu harusnya diumumin, tidak diumumkan. Jadi ada informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Itu Mbak Ani lah urusan. Jadi gitu ya Mas, nanti selebihnya dari Mbak Ani Londa yang lebih jago, lebih paham. Termasuk triknya Mbak Ani saya minta tolong dikasih trik-trik, dikasih apa namanya yang itu strategi-strategi yang kira-kira bisa memicu cepat peningkatan pelayanannya, sehingga tahun 2025 Mbak Ani jadi tugas KLH informatif ya Mbak Ani. Terima kasih Mbak Ani. Gitu ya Mas. Oke, thank you. Terima kasih. Kita ulas saya tidak menyimpulkan
tapi ada catatan. Yang pertama tadi yang adalah komitmen pimpinan dulu. Yang kedua ada anggarannya. Jadi saya nanti nitip sama Bu Imam ada kata yang terkait PPID, yang ketiga harus ada anggaran. Yang ketiga karena kita mau naik mazhab dari PPID pelaksana menjadi PPID utama, PR-nya sangat-sangat banyak, sangat-sangat banyak. Saya tidak tahu siapa yang di Biro Humas, siapa di antara teman-teman ini di personil Biro Humas yang nanti akan bertanggung jawab terkait PPID utama itu, karena ada regulasinya harus disiapin. Apa kita mau ngambil yang PPN 18 atau kita bisa PPN 18 penjelasan, sedangkan yang harus buat sendiri. Kita harus bikin SOP, kalau kita mau kita harus siapin satpasnya dan kita harus siapin SDM-nya. Ini yang menjadi catatan karena selama ini Bu Nugar izin kalau saya minta data sebenarnya yang saya andalkan adalah kasubat. Saya nggak mau akses ke teknis, maksudnya kayak misalnya Budi ke abang-abang. Sebenarnya kuncinya adalah kasubat TU. Gitu. Kalau kasubat TU-nya bisa dioptimalisasi soal itu, kita yang di PPD pelaksana nggak akan kesulitan. Karena setiap data itu memang sih saya kadang dapat sudah 2 hari dan besok siapa datang ini? Nah ini saya telepon nih, siapa nih bingung nih? Begitu kasih itu siap, begitu siap, saya nunggu terus 2 hari 3 hari terus jalan terus waktu 10/7 terus. Jadi kita kasus ya yang benar ya saya sendiri bukan yang lain itu orang panjang hukumnya juga ikut bawa ya. Itu benar-benar kayak pengadilan benar, saya juga baru ngadilin rasanya pengadilan beneran yang di KIP itu ya domain kamu siapa kamu gitu mana KTP-nya, nah kamu siapa ini benar terjadi gitu, bukan bohongan gitu. Saya kalau polisi alhamdulillah saya tidak pakai kadin belakang tuh oh iya nah itu saya paham bahasa itu guys saya tidak langsung jadi ya ini benar terjadi seperti pengadilan yang ada di pengadilan negeri gitu. Bahkan kita di Prato ya ini misalnya di Prato gitu ya di PTU ya. Wah ini ada lebih benar lagi. Nah semoga kan kalau kita sakit kan ada denda ya. Ada denda apa-apanya lagi. Apa begitu saya nggak tahu. Ya. Nah Malaysia berapa lagi kayak itu sangitan. Jadi sekarang teman-teman tolonglah ada awareness gitu terkait mengolah data. Jadi data itu yang baik itu bukan bisa dibaca gitu walaupun bacanya kaca gitu. Yang bisa dibaca. Nah ini yang harus kita terima kasih dulu kan mungkin ini bisa ikut terus ya ini juga harus pergi sekali lagi ya kita close buat dulu terima kasih banyak. Kaitan makasih banyak ya Kaitan beliau selalu menantikan di kalau ada sekitar sama gubernur kita. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi yang kedua. Bu Ani. Mungkin nanti Bu Ani juga bisa melanjutkan yang saya kita akan main masak. Ini mungkin tugasnya satu abad, apalagi nanti, nah ini saya tanya juga nih, begitu kita memisahkan diri misalnya di awal, nilai-nilai tadi yang di share sama buku itu, apakah menjadi nilai tadi? Atau kita anggap sebagai nol, gitu, sebagai nol, mulai awal lagi, gitu. Atau kita mendapatkan berkah gitu, bahasanya berkah, ya 50 tadi, 50. Nah itu kita anggap sebagai nilai awal, base kita. Mungkin nanti Ibu Ani bisa jelasin. Dan saya juga trik-triknya kalau istrinya nggak ada sih sebenarnya, istrinya nggak banyak gitu, itu yang menjadi apa kesulitan jumlahnya gitu bukannya istrinya jumlahnya kemarin nggak ada tapi kerjanya banyak mandatorinya banyak cuma ini
punya orang gigi lagi gitu ya. Ini macam ini gimana sih trik-triknya supaya bisa ngomongnya yang efisien buat sakit gitu karena sedikit gitu kan. Jadi saya itu kira-kira dari kesini. Baik, terima kasih. Saya mohon izin berdiri juga. Bapak Ibu tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Jadi kalau sudah kenal, boleh sayang-sayangan gitu ya. Jangan lupa. Karena memang juga ini pertemuan pertama ya buat Bapak Ibu mengenal apa sih namanya PPID, apa sih yang kemudian disebut juga tempat informasi publik ya. Saya mengampuni karena memang ya itu tadi karena belum kenal jadinya masih mungkin rasa ini kerjaan mana ya Bapak Ibu. Nah sebelum memulai saya mau kasih pantun dari Bapak Yasin. Ikan lumba-lumba ikan hidup. Yasinnya udah 3 kali. Jadi kalau awal pertemuan kita harus baik-baik itu yang sekian ya, harus kenalan, harus smooth supaya nanti ke depannya sudah lebih lancar. Nah, tadi juga saya diinfokan oleh Ibu bahwa nanti mungkin ke depannya PSKB 3 ini akan menjadi unit PPID utama ya di KRH. Nah, saya sih berharap nanti ke depannya kita tetap bergandeng tangan, tidak terlepas Pak, karena ini tidak mudah. Yang membangun PPID ini tidak mudah. Dibuktikan dengan tadi berapa tahun? Dari 2017 ya sampai 2 sekian tahun juga istilahnya masih tertata-tata. Sehingga memang banyak PR yang harus kita siapkan untuk ke depannya. Tapi saya sangat apresiasi ya mulai dari backdropnya nih sudah pakai logo-logo semua berhak tahu gitu ya. Jadi memang itu adalah tagline yang harus kita gaungkan ya ke seluruh masyarakat supaya mereka jadi benar. Nah, hari ini saya mungkin akan meneruskan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Best practice yang sudah dilakukan PPID selama waktu itu untuk bisa ditiru gitu ya di ATM tadi animasi ditiru dimodifikasi oleh teman-teman di sini supaya nanti ketika tahun 2025 ditetapkan gitu ya sebagai PPID utama itu tidak terlalu lingkungan gitu ya apa yang harus kita siapkan. Nah, boleh dulu sebentar izin lanjut. Nah tadi sudah kenalan ya, kita sudah banyak cerita. Saya juga kenal teman-teman PPID utama KRH ini udah kayak keluarga gitu ya. Jadi kalau ketemu ramai sendiri gitu sama Pak Serjadi, Pak Afian dan lain-lain. Nah ini sudah banyak sekali Bapak Ibu undang-undangnya. Undang-undang 14 2008 sebenarnya dari 2008 Bapak Ibu. Jadi bayangkan sekarang sudah 2024 sekian belas tahun undang-undang ini sudah akhir. Sehingga sebenarnya pertanyaan buku tadi itu yang pertama ada nggak PPID yang lain ya? Itu menjadi pertanyaan yang justru autokritik buat kita. Kok bisa-bisanya kita nggak tahu gitu ya? Padahal itu sudah dari 2008. Dan tadi pertanyaannya Pak tadi, setiap tahun itu Komisi Informasi Pusat akan melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh badan publik. Badan publik itu ada apa saja? Ada kementerian, ada Pemprov, ada badan negara, ada PTN, ada BUMN, bahkan partai politik. Jadi Bapak Ibu nanti yang akan didaulat sebagai kementerian LH gitu ya, itu juga akan menjadi salah satu badan publik yang akan kita lihat setiap tahun. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, nilai yang tadi dulu sampaikan itu bisa jadi ini kita nggak? Jadi kalau kayak isi bensin gitu ya Bapak Ibu nanti mulai dari nol, gitu ya. Karena nanti akan dinilai sendiri tersendiri dari website yang makanya tadi kenapa belum disampaikan kesulitan kami website kami dikelola Pusdatin, tapi KIP itu menilainya dari website. Kenapa? Karena penyebaran luasan informasi itu Bapak Ibu yang paling mudah dan paling murah diakses adalah website. Website itu adalah wajah terdepan dari sebuah institusi. Dan justru manfaatnya website yang untuk kita bisa mensosialisasikan, mempromosikan gitu ya mengenai kementerian kita, mengenai lembaga kita dan bisa. Kami
Bahkan namanya tadi dulu kan pernah tadi sampaikan, kami pernah disengketakan ketika kami tidak menyediakan informasi secara proaktif, secara berkala tadi. Jadi ada Bapak Ibu di undang-undang itu bisa langsung sengketa kalau tidak menyediakan informasi secara berkala. Beda halnya dengan informasi yang tersedia setiap saat. Nanti saya jelaskan ya perbedaan-perbedaannya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ke intinya, di sini ada beberapa undang-undang. Kenapa sih berarti kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang 27 2022 gitu ya, tentang PDP? Karena sebelum lahir Undang-Undang PDP, di Undang-Undang KIP itu sudah diatur mengenai rahasia data-data rahasia pribadi. Itu juga dikecualikan. Jadi sebenarnya sudah diatur, cuma kita mungkin belum terlalu aware gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kenapa undang-undang penyandang disabilitas? Bukan karena tadi kita ya tadi dengar cerita Bu lucu bahwa salah satu konten kreator justru kita warna yang tidak Bapak Ibu. Karena kita pun akan disabilitas pada waktu ini. Bukan berarti orang sini terus pada jatuh di tangan itu enggak ya Bapak Ibu, amin. Amin. Tapi saya pun akan disabilitas pada waktu ini. Saya kalau buka kacamata dan kayak ibu ya. Kalau buka kacamata jadi saya dipasang Pak, kelihatan aslinya gantengnya Pak gitu ya. Nah, jadi kita juga akan disabilitas pada waktunya. Bapak Ibu dulu pakai font di handphone mungkin font yang kecil, sekarang makin berusia fontnya makin gede gitu ya. Handphone mama saya kadang-kadang handphonenya memuat beberapa baris kata atau mana fontnya gede-gede. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan nanti cerita mengenai penyandang disabilitas akan lebih seru lagi. Nanti kalau kita ada kesempatan berikutnya akan kita kupas kenapa layanan informasi itu perlu merdeka bukan bagi kita doang gitu ya, tapi juga bagi teman-teman yang penyandang disabilitas. Nah, saya mau memperkenalkan undang-undang KIP itu sudah berdiri sendiri. Dia punya aturan turunannya. Aturan yang pertama itu adalah yang versi 1. Versi itu adalah komisi informasi. Kami di pusat itu punya fungsi banyak. Jadi yudikatif iya, legislatif iya, dan satu lagi apa saya jadi lupa. Jadi legislatif itu dalam fungsinya menjadikan aturan, yudikatif itu dalam fungsinya melakukan peradilan, peradilan dan seterusnya. Dan peraturan ini adalah yang mengatur mengenai hukum acara. Kenapa? Karena di komisi informasi pusat itu kita spesial, pakai telur pakai kucing nggak begitu ya. Jadi kita ini dibilang peradilan pidana bukan, peradilan perdata bukan. Jadi kita lebih ke administrasi itu. Jadi dia seperti itu. Gitu. Kemudian ada tentang versi 1 2021 tentang SIM. Ini kenapa urutannya di bawah karena tahunnya lebih baru ya Bapak Ibu. Padahal pertama kali peraturan komisi informasi lahir itu tentang standar layanan informasi. Nah, kalau berbicara lagi, ini ada sesi sendiri gitu ya. Kenapa sih layanan informasi harus distandarkan? Ini simpelnya Bapak Ibu. Tadi ada 7 kategori badan uji. Itu macam-macam. Sesama kementerian aja belum tentu strukturnya sama. Ada yang nyebutnya kementerian, ada yang nyebutnya dirjen. Iya, itu aja udah beda-beda. Dan Bapak Ibu tahu BPJS Kesehatan ya? BPJS Kesehatan itu adalah lembaga negara. Tetapi dalamnya, tubuhnya itu masih BUMN banget Bapak Ibu. Karena mereka masih punya direksi, karena kan dari Askas ya sebelumnya. Kemudian laporan keuangannya juga mereka beda sendiri. Mereka juga nggak punya DIPA. Mereka punya peraturan Kementerian Keuangan sendiri yang menyebutkan ya 11-12 sama DIPA. Jadi kalau ditanya mana dokumen DIPA FA kamu, mereka nggak ada, karena mereka punya sendiri. Gitu. Nah itu juga contoh-contoh yang satu frame aja bisa berbeda-beda. Apalagi yang BUMN, sehingga memang perlu distandarkan supaya tadi dulu kok selalu berkaitan dengan 10 hari terus terjadi. Nah, memang di KLHK dulu agak unik. Jadi kami memang memberikan keleluasaan dari seluruh badan ini. Terserah mau satu itu melalui PPID utama ini seperti dengan Kementerian Parekraf atau per unitnya diberikan kewenangan, gitu ya. PPID laksananya lah, gitu ya, diberikan kewenangan untuk bisa. Saya bilang
itu berarti sangat kelompoknya. Jadi dia punya UPT kalau nggak salah 200 lebih. Iya, betul. Jadi kebayang ketika tadi sempat disebutkan KMHK punya sengketa waktu itu dengan Alida dengan Ujung Kulon. Jadi dibayangkan kalau misalnya semuanya tuh harus KPI utama dulu, birokrasinya akan lama. Gitu ya. Jadi mungkin diberikan kewenangan bagi KPI pelaksana untuk bisa merespon terlebih dahulu, sembari kita juga melakukan koordinasi gitu ya. Nah, lanjut tadi saya ngobrol sama Bu saya bilang, Bu, ini permennya masih dari 2018. Iya Mbak, masih lama. Padahal kita standar pelayanannya itu sudah terbaru di 2021. Sehingga ini momen yang tepat adalah pertama kali nanti di tahun depan itu kita kalau sudah settle ya Bapak Ibu ya strukturnya segala macam SOP-nya itu membuat peraturan permennya supaya nggak kebalik, jangan sampai SK-nya dulu baru ada permennya. Yang lebih baik sih permennya dulu supaya nanti SK-nya itu mengikuti permen. Nanti siapa-siapa setingkat eselon berapakah yang dijadikan apa itu pertimbangan, kemudian KPI pelaksananya siapa saja, nanti tugas dan kewenangannya seperti apa, karena tadi kan disampaikan ya tidak ada eselon itu masih. Nah, yang ada aja itu agak kesulitan tangannya karena biasanya tuh kita akan minta ke PPI pelaksana kan kadang-kadang ini yang justru eselonnya lebih tinggi gitu ya. Ibaratnya siapa kamu minta data ke saya gitu kan, apalagi data-data yang sensitif gitu ya, yang istilahnya kita harus punya komunikasi juga sehingga ketika nanti ada kendala-kendala seperti itu lebih baik permennya itu dipertegas jalur koordinasinya sehingga nanti walaupun istilahnya PPID utama nanti mungkin jabatannya lebih rendah dari PPID pelaksana apa itu masih bisa dijangkau karena di undang-undang KIP dan PPI, PPID itu punya kewenangan yang cukup luar biasa antara lain menetapkan DIP dan DIK. DIP dan DIK itu apa Mbak? Ibaratnya menu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nih sekarang sebagai PPID itu dianalogikan apa ya seperti restoran. Jadi ketika Bapak Ibu ngomong tentang restoran, Bapak Ibu punya menu nih. Menu yang kita sajikan hari ini nih ada sop apa pindang, ada kepala apa gitu ya. Oh nggak ada nih sop ayam nggak ada. Nah itu yang Bapak Ibu harus tahu. Apalagi gitu ya dengan kendala yang ada banyak banget rotasi. Gitu ya. Hari ini pertemuan 24 Desember mungkin orang-orangnya ini tapi mungkin di pertemuan yang kedua ini orangnya jadi beda lagi. Karena bisa menjadi sehingga siapapun nanti orangnya gitu ya yang dasarnya sama. Jadi tolak titik titik nolnya gitu ya itu tetap sama supaya mereka kalau kita memberikan layanan informasi apalagi di KLHK ini memberikan ruang ya PPI pelaksana untuk langsung merespon oh ini ternyata masuk ke yang tidak bisa diberikan itu bisa satu suara. Nah dan terakhir adalah tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2011. Jadi ini adalah lanjutan bagaimana sidang sengketa di Komisi Informasi itu secara tingkat pertama nanti ketika banding mereka bandingnya ke BPUM karena Bapak Ibu adalah termohon ya Badan Publik Negara. Kalau bukan Badan Publik Negara, kami pernah waktu itu menangani kasus Alfamart itu kan swasta ya Bapak Ibu. Kok bisa jadi badan publik? Itu kan pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu ingat ya kalau kita belanja 100-200 yang didonasikan Bu gitu ya. Karena kan bukan di toko kelontong, nggak bisa kembaliannya pakai permen gitu ya. Daripada dia repot cari 100-200 dia minta kita untuk donasikan. Nah 100-200 yang udah hasil donasi kita itu ternyata dalam satu tahun terkumpul kurang lebih itu sekitar 33 T. Oh ya, banyak banget se-Indonesia kita kalikan. Dan di talahnya gitu ya, ada seorang pengacara yang kemudian menemukan kejanggalan pada annual report-nya. Jadi annual report itu pasti dipublish ya di website-nya si Alfamart ini. Ternyata itu di atas namakan CSR. Nah, boleh atau tidak Bapak Ibu? Nggak boleh ya. Karena CSR itu adalah sisihan dari profit tersendiri yang memang itu jadi tanggung jawab perusahaan gitu ya. Jadi
digali lagi ketika di sidang, betul disebutkan ke yayasan-yayasan kanker untuk hal-hal yang baik gitu. Tapi tadi karena atas nama CSR itu dan akhirnya menimbulkan pertanyaan, dimintakan informasinya. Dan kenapa kemudian angka itu dijadikan badan publik khusus ketika mengelola donasi tadi? Karena tadi di undang-undang itu badan publik adalah badan publik negara, ada ya ininya ya pengertiannya, yang juga menerima sumbangan dari masyarakat. Jadi Bapak Ibu kalau di kemarin apa YLBHI ya, kalau kira-kira dipayasin gemes gitu ya, kayak nanyain balik YLBHI-nya bisa, karena kan pasti mereka juga menerima dana dari masyarakat, gitu ya. Jadi badan apa LSM gitu ya, NGO juga bisa kita jadikan badan publik, kita mintakan pengelolaan informasinya bisa, gitu. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Jadi nanti yang kasus YLBHI ketika nanti ketemu bisa dibaca-baca temanya, Bu Hana, kira-kira nanti seperti apa. Kemudian ini apa yang akan kita bicarakan, lanjut saja. Nah ini ya kewajiban Bapak Ibu banyak sekali. Saya tidak mau membuat Bapak Ibu semakin mundur gitu ya. Kalau kita mau saja deh, mana ini PPID cuma 3T gitu ya Bu Hana ya, Tararenkyu gitu. Program Tararenkyu. Nah, dengan segitu banyaknya kewajiban, makanya kenapa menjadi penting itu disupport oleh anggaran. Saya bukan money oriented ya Bapak Ibu, tapi bagaimana kemudian kita bisa menciptakan PPID yang berkualitas kalau kita tidak pernah ada pertemuan. Yang namanya ada pertemuan nggak mungkin nggak ada minum, setidaknya minum aja, ya kan? Kalau itu nggak ada snack. Atau misalnya bagaimana kita bisa membangun website yang handal, media sosial yang handal, kalau nggak ada pengembangan website itu. Pengembangan website pun juga harus berbiaya. Gitu. Akhirnya makanya kenapa implikasinya UUD, ujung-ujungnya duit. Walaupun kita nggak nanti oriented gitu ya Pak. Dan juga saya bilang, berkali-kali saya bilang di kementerian yang lain, tidak cuma kementerian Bapak Ibu, di Pemprov, di Kabupaten, gejalanya sama Pak. Kalau dibilang kayak COVID, mungkin gejalanya sama nih, meriang gitu ya, panas dingin, flu, nggak bisa cium, sama. PPID juga begitu, gejalanya sama. Kami orangnya terbatas, SDM-nya terbatas, anggarannya nggak ada, ruangannya nggak ada. Jadi ini sudah menjadi taman apa ya? Taman disease, penyakit yang biasa sebenarnya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengupayakan, memaksimalkan? Karena ketika nanti mana ya, Bapak Ayasin dan Ibu ikut Komisi Keuangan Pusat, itu kan memerlukan effort ya dari bikin PPID. Kalau saya sih, gitu ya, setidaknya maksudnya difasilitasi lah mereka, gitu ya, untuk ngumpulin data itu, terus juga upload aplikasi dan seterusnya. Karena itu nggak mudah, gitu ya. Ngumpulin datanya harus door-to-door nih kayaknya, nanti kayak gitu ya. Jadi itu juga harus ada apresiasi kepada tim. Setidaknya kita mau tim, gitu ya, apa yang mungkin nggak. Kalau secara nominal paling cuma 285 ya, potong pajak gitu ya. Cuma kan setidaknya ketika mereka dianggarkan seperti itu ada semangat, ya, sedikit semangat untuk bisa sama-sama berjuang seperti ini, gitu ya. Kemudian ini Bapak Ibu intinya adalah Bapak Ibu menyediakan informasi pada prinsip ABT, aturan dengan pengurusan. Makanya kenapa tadi Bu Lupa bilang endingnya itu nanti adalah press release. Endingnya nanti itu adalah di media sosial. Karena utamanya di sini setiap badan publik itu harus menyediakan informasi yang akurat benar tidak menyesat. Sehingga how-to-nya adalah tadi dengan menyediakan rilis yang akuntabel, rilis yang cepat, yang tepat, dia cuma cepat doang tapi tepat juga, dan juga bisa menggiring opini. Jadi waktu KLHK kemarin ada kasus yang sama apa deforestasi itu ya kan kemudian digiring opini itu sama DJ, kalau nggak salah sama DJ gitu ya, yang jadi di apa istilahnya menyerang, kemudian buzzer-buzzer juga menyerang akun media sosialnya KLHK. Waktu itu teman-teman guru itu juga nanya, wah ini gimana ya gitu ya, kita gimana caranya meng-counter. Saya bilang hal-hal seperti itu akan hilang dengan sendirinya, tapi kita
kita tetap harus memberikan berita-berita positif, gitu ya, bahwa memang mungkin yang kemarin diolah datanya mungkin sedikit berbeda, gitu ya, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan sama masyarakat, tapi kita kemudian giring dengan informasi positif. Nah, karena ketidakakuratan data itu akhirnya kan kemudian menyerang kita, sehingga makanya setiap informasi yang keluar, makanya ini tadi saran juga, mendingan satu pintu, gitu. Karena itu untuk menjaga keakuratannya. Toh kalau itu mau banyak-banyak, misalnya kita berikan keleluasaan setiap eselon sampai eselon 2 punya website sendiri, ujung-ujung atau website sendiri, ujung-ujungnya itu akan mirroring saja sebenarnya dari berita-berita kita, gitu kan ya. Nah, dan kedepannya juga nanti lupa menyampaikan Mbak Ani mungkin. Jadi nanti kedepannya kalau ibu sudah mulai settle, ibu juga bisa melakukan motif internal di lingkup ALH. Jadi sistem ini. Kenapa itu memacu sebenarnya, memacu adrenalin dan tiap unit supaya bisa menyediakan informasi yang akurat dengan Indonesia tadi. Mulai di notifikasi gitu, mulai di aware gitu, mulai di warok si PPID ini apa sih? Karena dengan pengisian SIQ, borang, jadi mereka akan lebih, oh iya ya, ternyata ini loh standar minimal pelayanannya itu ini ya. Jadi nggak perlu yang kompleks KIP, jadi cukup simpel saja itu lakukan. Dan di kementerian lain juga sudah melakukan itu. Jadi bahkan sampai ke balai-balai mereka. Next, satu. Terakhir adalah yang warna biru muda Bapak Ibu. Melakukan pengujian konsentrasi atas informasi publik yang dikecualikan. Jadi di undang-undang ini pada dasarnya semua informasi boleh diakses. Hanya sebagian kecil yang tidak boleh. Prinsipnya ini kita mengadopsi dari prinsip internasional maksimum akses limited exemption. Kenapa? Bukan sok-sokan kita bahasa Inggris gitu ya Bapak Ibu, tapi karena memang right to information semua berhak tahu. Right to information-nya dan lain-lainnya itu memang lahirnya adalah dari dunia internasional sebenarnya. Kita negara kesekian yang kemudian mengadopsi. Gitu. Jadi semua akurat, benar dan tidak menyesatkan, tujuh konsekuensi, nanti ada kepentingan publik itu adalah nama-nama yang kita terapkan dari dunia internasional. Next, nah dari sekian banyak hak Bapak Ibu, kewajiban Bapak Ibu juga punya hak. Mbak, kalau gitu era keterbukaan informasi pasti semuanya harus dibuka, tidak Bapak Ibu. Kalau semuanya harus dibuka, nanti kitanya masuk angin. Gitu ya, nanti banyak orang pintar di sini, banyak yang tolak angin. Ya semua harus dibuka, gitu. Kemudian hak kita apa saja, misalnya menolak memberikan informasi publik yang dikecualikan berdasarkan undang-undang. Nanti ada cerita lagi kenapa harus berdasarkan undang-undang. Kemudian menolak memberikan informasi jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksudnya apa nih Mbak Ani? Contoh, tadi Buruka cerita kalau ada yang tidak lengkap nanti Mbak Intan akan menyampaikan bahwa tolong dilengkapi KTP-nya, tolong nanti dilengkapi ADRT-nya. Jadi yang diatur oleh undang-undang pembagian informasi adalah WNI, BHI, dan kelompok orang. Jadi kalau yang minta misalnya, waktu itu pernah kejadian NGO dari Jerman atau kalau salah waktu itu, Komisi Informasi Pusat bersurat minta data-data mengenai tindak lanjut pelanggaran HAM berat di Papua. Saya waktu itu disuruh Pak Ketua untuk bisa menjawab. Sehingga Pak, ini gak usah kita repot-repot mikirin bahasa Inggrisnya. Dia dari filter pertama aja sudah masuk. Karena dia WNA, bukan WNI. Tidak bisa membuktikan dengan bla-bla. Tapi ada kasus menarik belakangan ini. Komisi Informasi Pusat sedang menangani beberapa kasus dari sebuah LSM. Dari sebuah LSM, LSM-nya yakin, tapi ternyata ketuanya WNA, Bapak Ibu. Nah itu ya, itu nanti jadi pembahasan menarik tersendiri. Jadi intinya Bapak Ibu bisa menolak kan kalau ternyata dia bukan warga negara Indonesia. Waktu itu saya juga ditelepon sama Kementerian Perekonomian, Kemenkominfo. Buat ini kami ada yang minta informasi. Dia dosen, tapi dia WNA. Dia
dia akan jadi dosen tetap di sini. Data ini dibutuhkan untuk penelitian, untuk mengajukan sebagai dosen tetap itu. Terus saya bilang, nggak usah repot-repot. Ya kita nggak usah mikirin ini informasi bisa diberikan atau dari awal itu udah bisa masuk. Kalaupun dia sangat membutuhkan informasi itu, minta sama orang dosennya yang WNI, gitu ya, misal atas nama si WNI, baik, kita kasih. Kalau kayak gitu kita salah nggak? Secara SOP kita nggak salah, karena dia WNI, gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian memperoleh informasi dari badan publik lainnya dengan mekanisme bantuan kedinasan. Ini banyak ya, sekarang sering terjadi Bapak Ibu. Contoh kayak tadi BPJS Kesehatan, setiap tahun mereka dimintai oleh Kemenkes data-data mengenai inilah ya peserta BPJS di tingkat Paskes 1 dan seterusnya. Tapi yang menarik di tahun ini yang dimintakan oleh Kemenkes itu sampai medical report. Kira-kira boleh diberikan nggak Bapak Ibu? Yang minta Kemenkes loh, gitu. Sesama G2G loh, boleh nggak dikasih? Nggak boleh Bapak Ibu. Karena medical report itu masuk rahasia pribadi. Sehingga yang boleh diberikan hanya rekapitulasinya saja. Even itu sesama G2G. Kalaupun ternyata itu sangat dibutuhkan, kalau sudah formasi Kemenkesnya, mereka boleh mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Nanti Komisi Informasi yang akan menilai uji kepentingan publiknya. Jadi Bapak Ibu nih yang melakukan uji konsekuensi. BPJS bilang berdasarkan uji konsekuensi kami, medical record dikecualikan karena itu rahasia pribadi. Tapi ketika masuk sengketa di Komisi Informasi Pusat, uji konsekuensi Bapak Ibu akan kita nilai pakai kacamata uji kepentingan publik. Public interest test. Publik siapa yang dilindungi? Ini contoh menarik. Kami pernah menangani kasus 58 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK. Ya, bahkan salah satu pegawai yang kemarin kena kelas, makanya. Jadi singkat cerita KPK bilang itu tidak bisa diberikan. Padahal yang minta adalah dia sendiri atas hasilnya dia. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh harusnya. Harusnya boleh. Orang saya nggak minta atas nama duit itu, saya nggak minta atas nama saya sendiri. Saya minta atas nama saya gimana? Kenapa tidak boleh diberikan? Singkat cerita dilakukan pemeriksaan di persidangan. Kan kekeh tuh KPK itu bahwa dokumennya tidak bisa dibawa ke persidangan sehingga kami melakukan pemeriksaan setempat ke gedung Merah Putih. Ketika di sana mereka juga sudah bagus ya Bapak Ibu, ini nanti untuk teksnya Pak Yasin selain nanti SK, SOP dilengkapi, Satpras juga dilengkapi. Jadi kita jangan semangatnya tuh jangan terbuka terus gitu ya. Tapi kita juga harus punya semangat bagaimana kita menciptakan Satpras yang memadai untuk informasi-informasi yang dijualkan. Jadi kalau si KPK itu mereka bawa kontainer box akhirnya ke ruangan pemeriksaan di gedung di ruang rapat. Kontainer boxnya bukan yang kita beli di hypermarket gitu ya, yang plastik yang tutupnya warna-warni, bukan. Tapi mereka benar-benar punya kontainer box besi, ada gemboknya, ada kode aksesnya. Nah ternyata setelah dibuka itu adalah seluruh profiling tadi 58 pegawai yang di dalam STWK. Ketika diperiksa oleh majelis ternyata tes TWK tidak sebatas tes TWK Bapak Ibu. Ternyata itu profiling yang dilakukan tidak hanya kepada si personnya tapi ke pasangannya. Jadi contoh Pak Yasin yang tes Pak Yasin, tapi profilnya itu sampai ke istrinya Pak Yasin, anaknya Pak Yasin, memfollow akun media sosial apa saja, apakah termasuk golongan ekstremis dan seterusnya, seperti itu Bapak Ibu. Dan ternyata setelah dinilai tadi uji kepentingan publik, ternyata lebih baik untuk mengecualikan karena ternyata berbau sara, gitu ya. Jadi yang akhirnya singkat cerita diberikan dikabulkan sebagian permohonannya. Jadi kalau dari sekian pertanyaan, apakah saya lolos gitu ya, bagaimana mekanisme penilaiannya, bla 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 itu diberikan. Tapi dokumen-dokumen pendukung lainnya, ada seperti profiling tadi, itu yang tidak diberikan. Nah itu banyak nih Bapak Ibu ya, banyak cerita-cerita kasus menarik. Next. Nah tadi kita balik lagi, kita boleh loh ternyata menolak pemberian informasi. Pertama karena tadi berdasarkan pengecualian informasi. Kasus menarik sebenarnya sudah disampaikan
persidangan, sebelum persidangan unitnya bilang itu kokoh gitu ya, itu informasi dikecualikan. Ketika di persidangan ditanya majelis, makanya iya boleh diberikan gitu ya. Jadi pernah ada satu kasus yang memang saya juga lucu juga gitu ya dengan LPK. Jadi waktu itu unitnya bilang itu dikecualikan, tapi ternyata tidak dikuasai dokumennya. Bagaimana bisa bilang itu dikecualikan kalau dokumennya aja nggak kita pegang? Saya sampai ngomelin Pak Setiadi waktu itu, temennya Mbak Ita. Pak, Bapak gimana sih bilang itu dikecualikan? Dokumennya nggak Bapak kuasai, nggak Bapak pegang. Kalau kita mau bilang sebuah informasi itu rahasia, kita harus yakin dulu dokumennya ada di hadapan kita. Kenapa itu rahasia? Dasar undang-undangnya apa? Bukan permen, bukan permen, harus berdasarkan undang-undang. Karena secara hierarki peraturan perundang-undangan, undang-undang di atas, gitu ya. Ketimbang peraturan-peraturan permen, dan seterusnya. Jadi boleh kita bilang itu dikecualikan, tapi kita harus yakin dulu kita memproduksi informasi. Kalau nggak kita produksi, ngapain kita bilang itu rahasia? Kan wujudnya juga ada, gitu ya. Nah, kemudian nomor 2, belum atau masih dalam proses audit atau proses penegakan hukum. Tadi guru sempat bilang, Mbak Ade nanti kalau dijelasin ya, nggak semua proses penegakan hukum itu bisa dijadikan alasan kita tidak memberikan informasi. Bapak Ibu tahu kasus